Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis salah satu isu global, yakni proxy war. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Aisyah Nursolihah STP. Kemudian anggota kedua, Gina Rahmaniasari, SPD, dan anggota kelompok yang terakhir, Widya Noverita, SPD. Sebelum kita melakukan analisis terhadap isu proxy war, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari proxy war itu sendiri. Proxy war adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Salah satu contoh proxy war di Indonesia adalah separatisme. Proxy war ini berpotensi menghancurkan berbagai pondasi wawasan Nusantara dari masyarakat Indonesia, serta mampu menghancurkan kedaulatan Indonesia pada sektor ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bahaya proxy war mengancam 9 sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tahapan pertama dalam proses analisis isu adalah issue scan. Issue scan ini dilakukan agar dapat memahami isu-isu kritikal dengan memetakan dan menganalisa semua pihak yang terlibat secara komprehensif. Salah satu model pendekatan komprehensif yang dapat digunakan adalah model pentahelix. Model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu yang pertama, government, yang kedua, academics, yang ketiga, business, yang keempat, community, dan yang kelima, media. Dalam tahapan issue scan dengan menggunakan model pentahelix, kelompok kami mengambil 3 isu yang terjadi di Indonesia. Isu yang pertama adalah teror KKB di Papua. Hasil identifikasi dengan metode pentahelix pada isu yang pertama ini dapat dilihat pada slide berikut. Pada elemen government disebutkan bahwa keputusan pemerintah pusat yang dianggap merugikan rakyat Papua. Salah satunya adalah pemberlakuan Papua sebagai daerah operasi militer atau DOM, serta kesenjangan kesejahteraan di Papua dengan provinsi lain di Indonesia. Selain itu, minimnya komunikasi pemerintah Indonesia yang kurang melakukan dialog dengan KKB sebagai jalan untuk mengetahui keinginan dari mereka. Pada elemen academics disebutkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Papua, yakni sekolah yang dimana proses belajarnya tidak berjalan karena tidak ada guru, sehingga masyarakat Papua merasa terdiskriminasi. Pada elemen bisnis disebutkan bahwa tuduhan eksploitasi alam yakni kontrak kerjasama dengan perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang kurang lebih 30 tahun menimbulkan keyakinan bahwa kekayaan alam Papua akan dieksploitasi oleh pihak eksternal. Pada elemen community disebutkan bahwa masyarakat Papua merasa termarginal, yakni merasa dengan adanya migrasi, pembangunan, dan lain-lain yang tidak melibatkan orang Papua sehingga mereka merasa tersingkir. Pada elemen yang terakhir, pada elemen media, disebutkan bahwa isu yang dimainkan di media massa menunjukkan bahwa kekerasan ini terjadi akibat dari aparat keamanan atau negara. Padahal, tugas negara mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi mereka. Gerakan separatis menuduh aparat keamanan yang membuat warga sipil sampai kehilangan nyawa. Isu kedua yang diangkat oleh kelompok kami adalah maraknya penyebaran berita hoax. Hasil analisis dengan menggunakan metode pentahelix pada isu tersebut dapat dilihat pada slide yang sedang ditampilkan. Pada elemen government disebutkan bahwa
kurangnya sikap tanggap pemerintah terhadap peredaran berita-berita palsu sehingga berita-berita palsu dianggap sebagai berita benar oleh masyarakat. Pada elemen academics, disebutkan bahwa penggunaan sosial media di Indonesia sudah menjangkau berbagai kalangan, sedangkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika penggunaan sosial media secara bijaksana sehingga tidak mampu menyaring informasi yang benar dan yang salah. Pada elemen bisnis, disebutkan bahwa adanya persaingan bisnis yang ketat sehingga menimbulkan persaingan antar lawan bisnis di Indonesia. Misalnya, bisnis yang dilakukan secara tidak etis akan menciptakan informasi atau ulasan palsu mengenai bisnis lawan, semata-mata untuk keuntungan pribadi. Pada elemen community disebutkan bahwa fenomena penyebaran berita hoax lantaran masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat negeri melalui internet, sehingga masyarakat belum mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Pada elemen media, disebutkan bahwa Indonesia adalah satu negara di mana masyarakatnya paling banyak memiliki media sosial untuk berkomunikasi. Media dapat dikatakan sebagai medium pasar bebas, lantaran informasi yang mengalir di dalamnya tidak tersaring. Isu ketiga yang dianalisis dengan menggunakan metode pentahelix dalam isu proxy war ini adalah gerakan ISIS di Indonesia. Pada elemen government disebutkan bahwa rendahnya pengawasan pemerintah terhadap pintu keluar masuk di Indonesia dan rendahnya pengawasan terhadap cybercrime, sehingga gerakan ISIS dapat dengan mudah menyebar di Indonesia. Pada elemen academics disebutkan bahwa kurangnya peran akademisi dalam mengedukasi mengenai agama dan kepercayaan untuk tidak terjebak dalam organisasi radikal berkedok agama. Pada elemen bisnis disebutkan bahwa adanya pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak asing, sehingga menggunakan politik identitas untuk melancarkan tujuannya. Pada elemen community disebutkan bahwa adanya kelompok yang saling menjatuhkan dengan menyebar isu sara untuk memenuhi keinginan mendapatkan kekuasaan. Pada elemen media disebutkan bahwa banyaknya berita bohong atau hoax yang menyebar luas melalui media sosial, sehingga berpotensi untuk memengaruhi opini masyarakat awam. Adapun, saya akan memaparkan hasil analisis pemecahan beberapa isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. USG merupakan kepanjangan dari U, urgensi, S, seriousness, dan G, growth. Interval penentuan prioritas dari suatu isu, angka 1 menunjukkan isu yang sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak, angka 2 menunjukkan isu yang tidak mendesak atau gawat dan dampak, angka 3 menunjukkan isu yang cukup mendesak atau gawat dan dampak, angka 4 menunjukkan isu yang mendesak atau gawat dan dampak, angka 5 menunjukkan isu yang sangat mendesak atau gawat dan dampak. Adapun analisis dari kelompok kita didapatkan bahwa dari 3 isu yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, yang pertama yaitu isu tentang teror KKB di Papua mendapatkan kriteria U5, S5, G5 sehingga nilai prioritasnya adalah 15. Untuk isu yang kedua, maraknya penyebaran berita hoax mendapatkan kriteria U3, S3, G3 sehingga nilai prioritasnya adalah 9. Untuk isu yang ketiga adalah gerakan ISIS di Indonesia mendapatkan kriteria U4, S4, G4 sehingga nilai prioritasnya adalah 12. Dari hasil analisis isu, maka didapatkan bahwa isu yang sangat mendesak atau gawat dan berdampak adalah isu teror KKB di Papua. Sehingga hasil analisis lapisan isu kelompok kami yaitu teror KKB di Papua.
Gerakan separatisme sebagai bagian dari Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah Biasanya atau kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain. Separatisme berupa sebuah usaha yang dapat memecah belah suatu kesatuan negara. Separatisme merupakan bagian dari proxy war. Salah satu contoh separatisme yang ada di Indonesia adalah gerakan yang ada di Indonesia adalah gerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, sehingga pemerintah pun menetapkan KKB sebagai teroris. Teror KKB Papua di Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua merupakan organisasi separatis yang mengambil sikap lewat gerakan politik. Tujuannya yaitu ingin memisahkan wilayah Papua dan Papua Barat dari NKRI. Pemerintah resmi menetapkan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua sebagai teroris, termasuk gerakan dan individu yang dengan kelompok tersebut. Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Hasil analisis Fishbone dari isu teror KKB di Papua, dari segi material yaitu sumber daya alam di Papua sangat melimpah, dari segi yaitu terbatasnya tenaga pendidik dan terbatasnya tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga dari segi mesin yaitu terbatasnya teknologi informasi di Papua, dan yang keempat yaitu nature, lingkungan, yaitu banyaknya lahan kosong yang diambil alih oleh pihak asing. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threat dalam suatu proyek. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan suatu bisnis. Adapun analisis SWOT dari isu teror KKB di Papua, yang pertama yaitu strength, meliputi pemerintah membuat kebijakan nyata dalam mensejahterakan masyarakat Papua. Yang kedua, yaitu penegakan hukum yang adil dan transparan dari pemerintah. Yang kedua, weakness, meliputi turut sertanya pihak asing dalam gerakan separatisme di Papua. Yang kedua, yaitu adanya kelompok yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, yaitu keadaan masyarakat yang masih prasejahtera. Kemudian yang ketiga adalah opportunity, meliputi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap Papua. Yang kedua yaitu munculnya berita bohong, hoax yang menggiring opini masyarakat di Papua. Yang ketiga yaitu kurangnya akses informasi untuk masyarakat dalam menanggapi segala hal. Yang keempat yaitu threat, munculnya kelompok yang ingin memecah belah NKRI. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu teror KKB di Papua, yaitu yang pertama adalah pengelolaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Papua. Yang kedua yaitu penguatan keamanan di wilayah Papua untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu mempermudah akses ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Yang keempat yaitu terus membekali masyarakat Papua dengan berbagai skill sehingga masyarakat Papua bisa menjadi produktif. Yang kelima yaitu mengoptimalkan sumber daya alam di Papua dengan bijaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.